Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga judulnya tidak terlalu menakutkan. Matematika dan realitas di kasus statistika. Nah, saya coba menjelaskan matematika dari sudut pandang yang lain, dengan cara yang lain. Kalau biasanya kita berbicara masalah rumus, perhitungan, dan yang lainnya, kita coba menghindari itu, tapi nanti juga ada sedikit-sedikit kita masuk ke sana. Sedikit saja. Oke. Next. Jadi saya membuka dulu ya, kata Bertrand Russell, matematika itu bukan hanya sekedar untuk membuka sebuah rahasia, tapi ada sebuah seni keindahan di dalam. Nah, kita lihat keindahan apa yang ada di matematika. Dan ada dua hal yang ingin saya bahas hari ini. Yang pertama, hakikat matematika. Yang kedua, sejauh mana matematika mampu menafsirkan sebuah realitas. Dan saya mengambil salah satu bidang matematika, yaitu statistika. Kenapa kok saya membahas dua hal ini? Agar kita mampu menempatkan matematika tepat pada tempatnya. Baik. Oke. Apa itu matematika? Kalau kita kadang berbicara matematika, hitungan. Lalu, kenapa rumit? Oke. Apalagi kalau sudah belajar kalkulus ya, kalau pernah ada yang pernah dengar istilah kalkulus. Kalau kita dulu ya, jokes kita dulu kalkulus itu ada kepanjangannya. Karena Allah aku lulus. Oke. Lalu kenapa rumit gitu ya? Nanti akan kita ini. Nah ini saya ambil dari salah satu kata Stephen Hawking. Intinya matematika itu kata Stephen Hawking bisa menggantikan agama dan metafisika untuk menafsirkan alam. Sampai-sampai kalau kita lihat ada juga yang terpengaruh oleh Aristotle ya, yang mengatakan bahwa matematika alam ini seperti mekanik yang bisa ditafsir secara matematis. Sehingga kata Laplace, saya itu cuma membutuhkan Tuhan ketika diasumsi. Setelah itu saya tidak membutuhkan Tuhan setelahnya. Lalu kita lihat, dan itu yang dilakukan oleh matematikawan di masyarakat modern. Kita coba tes ya, seberapa kuat argumen-argumen mereka. Pertama, kita coba mari berhitung dulu ya. Bisa dihitung ya? 5 sapi tambah 3 sapi berapa? 8 sapi. 5 komputer tambah 3 komputer, 8 komputer. Jadi kalau di Medan itu nggak ada komputer, yang ada itu komputer. Oke. Tapi kalau kita berbicara 5 sapi tambah 3 sapi, 8 sapi. 5 komputer tambah 3 komputer, 8 komputer. Tapi kalau ditanya 5x tambah 8x, terkadang aku sih XX gitu. Ternyata 8x. Nah ternyata matematika itu kenapa rumit? Karena dia ingin menafsirkan alam semesta yang begitu rumit. Apalagi menafsirkan alam kita yang begitu rumit. Matematika. Oke. Nah, bagaimana 5 eksponen dibacanya eksponen ya? Eksponensial, pi, x kuadrat dan yang lainnya ternyata juga 8x. Oke, kalau ini masih gampang ya. Ini namanya persamaan linear dua variabel. Ya, ini pelajaran SMP, gampang. Nah, kalau ini jangan kali dulu. Ya, jadi ini bentuk matriks ya. Oke. Jadi memang matematika itu mencari keuniversalan. Seperti tadi, ketika komputer kita berbicara meja dan yang lainnya, dia berbicara masalah bagaimana semua variabel ini bisa kita satukan dalam satu variabel dalam bentuk X misalnya. Dan itu memang terjadi reduksionis. Dan memang reduksionis ini bukan hanya terjadi di matematika, di biologi misalnya. Mereka itu mencari entitas terkecil untuk melihat dari mana sumber makhluk hidup. Atau misalnya psikologi yang dijelaskan oleh Ustaz Nida tadi. Mereka itu mencari apa sih komponen dasar dari dalam jiwa manusia sehingga dia bisa menafsirkan jiwa manusia. Kalau kita nanti melihat ada neuroscience dan yang lain. Nah, sehingga mereduksi alam tadi agar menjadi teori tunggal untuk menjelaskan rahasia alam. Jadi di sini ada ini, ada reduksionis. Oke. Tadi kita berbicara masalah hitung-hitungan. Benarkah matematika itu hitung-hitungan? Di sini apa yang mau saya hitung? Kayaknya ada yang rendam. Oke. Nah di sini apa sih yang mau saya hitung? Di sini nggak ada angka kecuali 0 dan 1.
Di sini saya cuma mau menyatakan bahwa yang di atas ini definisi himpunan dan yang di bawah ini definisi bilangan prima. You know bilangan prima? Iya, tahu bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bukan bilangan anu. Oke. Nah, jadi apa sih matematika itu? Nah, abstraksi dan deduksi, bahasa sains, dan yang ketiga menyusun algoritma yang acak menjadi terpola. Algoritma itu seperti susunan-susunan ya. Misalnya kita akan mengerjakan A, B, dan C. Okay, next, nah ini ya. Jadi ada fondasi. Ada fondasi tunggal. Jadi matematika itu tersusun dari teorema-teorema sehingga membentuk sebuah aksioma dasar. Jadi matematikawan itu pengen mencari apa sih aksioma dasar, fondasi tunggal untuk menjelaskan semua matematika. Nanti ada yang beberapa yang menawarkan. Ternyata dia nggak tunggal. Aksioma dasar, aksioma itu apa? Sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi. Gitu. Misalnya Ustaz Nida sudah menikah, itu nggak perlu dibuktikan lagi. Gitu. Karena sudah ini ya. Kalau dalam matematika misalnya aksioma itu garis itu adalah hubungan minimal 2 titik misalnya. Itu ya, ini maksud dengan aksioma. Jadi ada deduksi, ada induksi. Ya, ini saya nggak akan terlalu ini. Nah, apakah fondasi matematika itu tunggal? Dan ini, okay. Di akhir abad 19 itu baru terjadi perdebatan. Matematika ini fondasinya kuat nggak sih? Fondasinya tunggal nggak sih? Nah itu baru terjadi perdebatan itu tahun di abad 19 setelah matematika itu cukup mapan dan berkembang seperti itu. Nah ada logisme, ada formalisme, ada ekuasionalisme. Apa itu logisme? Logisme itu menganggap bahwa matematika itu adalah logika. Formalisme adalah yang menganggap bahwa matematika itu adalah bagaimana mengabstraksikan dalam bentuk rumus-rumus atau persamaan-persamaan, huruf-huruf dan yang lainnya. Nah, ekuasionalisme itu adalah mazhab matematika yang mengatakan matematika itu cuma buatan akal nazari manusia saja, akal budi manusia saja. Nah, selanjutnya teorema, rantai teorema. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi dia itu pengen mencari sebuah ini dengan syarat. Apa sih syaratnya? Syaratnya konsisten dan wajib. Konsisten itu artinya apa? Tidak ada kontradiksi di dalam tubuhnya. Yang kedua, lengkap. Dia tidak membutuhkan entitas lain untuk membuktikan dirinya. Nah, kita lihat apakah memang matematika seperti itu. Oke. Jadi ada namanya Kurt Gödel. Ini seorang matematikawan yang sama dengan Einstein. Tahu Einstein ya? Nah, siapa Einstein? Fisikawan. Ya. Jadi, oke. Einstein itu fisikawan. Dan di sini menarik. Di abad-abad 20 ini terjadi dekonstruksi, kalau biasanya kita sini dekonstruksi syariah, ya. Ada namanya dekonstruksi sains, di mana waktu yang dianggap absolut menjadi relatif, di mana matematika yang awalnya itu geometri Euclid menjadi non-Euclid, di mana Kurt Gödel itu membuat sebuah teorema untuk membantah bahwa tidak ada fondasi tunggal dalam matematika. Teorema pertama, suatu sistem matematika tidak akan bisa lengkap dan konsisten sekaligus. Yang kedua, suatu sistem matematika tidak akan pernah bisa membuktikan konsistensi dirinya sendiri. Oke. Bagaimana itu contohnya? Nah, seperti ini. Ketika saya pengen, ketika matematika itu pengen membuktikan bahwa dirinya itu ada, maka dia harus memerlukan entitas yang lain. Contoh, ketika saya membuktikan ada noda di punggung saya misalnya, saya butuh orang lain atau sesuatu yang berada di luar diri saya untuk membuktikan bahwa ada noda di belakang tubuh saya. Nah, maka matematika ini tidak akan pernah lengkap dan konsisten sekaligus. Nah, itu kata Gödel. Nah, jadi memang dan ada suatu kisah yang menarik. Misalnya ketika Plato itu pernah mengatakan Aristoteles itu salah. Kata Plato, Aristoteles itu salah kata Plato. Kata Aristoteles, Plato itu benar. Nah, ini kan kontradiksi secara logika. Terus siapa yang benar? Nah, jadi ada waktu itu robot ya, dijelaskan dalam sebuah buku.
Ada robot yang dia itu selalu berkata benar. Jadi dia punya algoritma dalam pemrograman komputernya. Di sini ada komputer, dia ada anak TI kan. Nah jadi sekarang itu kan ada di kecerdasan buatan dan yang lainnya. Dan jadi di situ tuh dijelaskan bahwa matematika robot ini mampu menjawab segalanya dengan benar. Pertanyaannya sederhana. Ketika ada seseorang pengen mengatakan bahwa jadi robot ini ketika dia tidak bisa menjawab, maka dia akan meledak. Nah jadi ada seorang yang bertanya, kamu itu selalu salah. Pernyataannya, kamu itu selalu salah. Lalu sang robot tadi, jawabannya apa ya? Kalau saya iyain, berarti saya salah. Kalau saya benarin, berarti saya salah juga. Jadi ini kayak ini, dan akhirnya dia meledak. Jadi memang ini terjadi logika yang kontradiktif. Jadi memang matematika itu tidak mampu menembus hal-hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya ada yang lebih gampang membuat robot ini meledak selain logika yang seperti tadi. Coba hadirkan seorang wanita di depannya, lalu suruh wanita tadi mengatakan terserah. Saya yakin robot itu langsung meledak. Karena algoritma itu lebih abstrak gitu. Nah, ya. Oke, biar bercanda ya, saya takut ikutin netizen. Oke. Nah, kita lihat ketika kita berbicara realitas, maka kita lihat apa sih realitas dalam Islam itu bagaimana? Dan ini berbicara masalah ontologi martabat. Jadi ada namanya martabat wujud ya. Yang pertama itu ada namanya wujud zati, wujud aini, dini, lati dan yang lainnya. Nah, situ bisa dilihat ada di sini cuma ada Tuhan, di sini ada hanya makhluk, di sini Tuhan dan makhluk, dan 3 sampai 5 itu Tuhan dan makhluk. Maksudnya seperti apa? Oke. Kalau wujud zati itu cuma bisa dicapai oleh Tuhan, kita nggak bisa sampai ke sana. Nah, yang kedua ada namanya makhluk, yaitu objek yang dapat dilihat. Contoh, misalnya ada apel di depan kita, lalu kita pegang, kita makan, kita gigit, dan kita tahu, oh apel itu seperti ini. Nah, ketika apel itu hilang, apel itu tinggal di dalam kepala kita, maka dia beralih kepada yang nomor 3. Nah, ketika konsep itu pengen saya jelaskan oleh orang lain, kepada orang lain melalui lisan, berarti dia ada di wujud nomor 4. Nah, ketika saya menuliskan, berarti dia ada di wujud nomor 5. Dari nomor 2 sampai nomor 5 itu terjadi yang namanya reduksi. Kenapa? Karena saya nggak akan mampu menjelaskan apel itu seperti apa lengkapnya. Ada nggak sini yang bisa menjelaskan apel itu bagaimana lengkapnya? Misalnya apel itu manis. Lah, manis seperti apa? Dia juga manis, apel juga manis gitu. Lalu manis seperti apa yang dimaksud? Ya misalnya kayak gitu. Apa sih ini? Oke. Nah, matematika itu berada di objek nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 itu objek konsep, dan yang kedua objek itu adalah objek tulisan. Jadi matematika itu hanya ada di 2 objek ini saja. Berarti ada objek nomor 4, 2, dan 1 yang tidak dicapai oleh matematika. Tapi, nah nomor 5 ini perlu ditekankan ya, konsepnya harus dipahami sebagaimana didefinisikan. Contoh segitiga, apa tadi kira-kira objek matematika tidak? Bukan, mana ada objek matematika apel. Tapi kalau warna apel ya nanti itu kita berbicara lain. Kenapa? Karena apel itu tidak mampu didefinisikan dengan lengkap. Tapi kalau kita saya menuliskan di papan tulis segitiga, saya tinggal garis, pasti teman-teman langsung paham semuanya tanpa saya harus mendefinisikan lebih lanjut. Oke, matematika itu bahasanya dengan menggunakan data, dan hari ini data dianggap sesuatu yang mampu menggambarkan realitas dengan tepat. Data adalah kelompok informasi yang mewakili atribut kualitatif dan kuantitatif suatu variabel atau serangkaian variabel. Nah, masalahnya data tidak akan pernah lengkap. Contoh, ketika saya mencari data kuantitatif, misalnya ada data sekarang ya, 30% masyarakat Indonesia terpapar corona. Saya cuma punya tahu data 30% masyarakat terpapar corona. Saya nggak tahu rumahnya di mana, saya nggak tahu dia sedang apa, lalu dan yang lainnya dan sebagainya. Nah, memang data itu tidak akan pernah lengkap. Sebab realitas itu sifatnya kompleks, informasi yang diterima belum memiliki kepastian yang benar. Lalu bagaimana dengan ketidakpastian ini? Seorang matematika tidak akan berhenti dengan ketidakpastian. Jadi kita sudah biasa dengan ketidakpastian. Okay. Statistik. Nah, kita menjawabnya dengan yang namanya statistik. Bidang matematika yang dapat menyederhanakan, mengumpulkan, mengolah, dan bahkan mampu
memberikan skripsi data. Namun apakah statistika mampu menafsirkan realitas dengan sempurna? Nah, ini jadi pertanyaan kita selanjutnya. Kita lihat ya, proses statistika. Nah, kita buat dua ini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada populasi, pengambilan sampel. Oke. Populasi itu apa? Populasi itu kita satu kelas. Di satu kelas ini populasi namanya. Sampel ketika saya ambil beberapa orang yang cukup untuk mewakili bagaimana saya menafsirkan sebuah realitas. Nah, ini namanya pengambilan sampel. Dari populasi ke pengambilan sampel terjadi yang namanya degradasi. Dan di sana juga ada asumsi, tidak bebas nilai. Contoh, nanti akan saya coba ya mencontohkannya. Dan selanjutnya dari pengambilan sampel ke model lalu ke hasil matematis lalu kesimpulan. Nah, di sini di yang hitam ini tidak bebas nilai. Sedangkan di sini itu ada asumsi tapi bebas nilai. Contoh model matematika. Kenapa model matematika itu juga ada asumsi? Oke. Saya lupa. Oke, model matematika kenapa kok ada yang asumsi? Contoh, ketika saya berbicara masalah peluang angka dan gambar misalnya dalam koin. Angka dan gambar itu peluang angka berapa? Setengah. Peluang gambar setengah. Kenapa? Karena angka dan gambar itu sama-sama memiliki peluang yang sama. Itu kan asumsi di awal. Dan kita tidak bisa terlepas dari asumsi ilmu apapun, itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya asumsi. Jadi kalau ada yang mengatakan matematika lepas dari asumsi, dari asumsi. Nah, itu dia perlu belajar lebih banyak lagi seperti itu. Contoh penggunaan statistika, mengukur kesejahteraan dengan GDP. Nah, untuk mengukur kesejahteraan saja sudah terjadi degradasi. Pengenaan kesejahteraan, lalu mengukur kesejahteraan hanya dari kekayaan. Nah, di sini juga nanti akan saya jelaskan ya beberapa hal, contoh-contoh kenapa kok GDP ini bermasalah. Mengukur keberhasilan pendidikan menggunakan nilai rata-rata. Seakan-akan anak-anak yang punya nilai tinggi itu punya kemampuan yang luar biasa. Padahal kita nggak mampu mengukur seseorang itu hanya dari sekedar nilai. Ada hal-hal yang lebih komprehensif dan itu tidak bisa ditafsir dengan matematika. Lalu mendapatkan hasil kemenangan calon pemimpin daerah atau negara, survei elektabilitas misalnya. Nah, ini kan juga aneh ya. Masa ya kalau matematika itu pasti, lalu kenapa ada dua pemenang ketika tahun 2019? Prabowo dan Jokowi misalnya sama-sama menang di antara, tapi mereka punya survei masing-masing. Ternyata di situ ada kepentingannya. Dan di sana yang namanya pengambilan sampel. Kalau di dalam survei itu pengambilan sampelnya biasanya menggunakan cluster. Nah, dia bisa aja milih orang-orang yang dirasa banyak memilih dia. Nah, sampel. Jadi sampel itu ternyata terjadi reduksi bias penggunaan rata-rata yang salah. Contoh penggunaan rata-rata misalnya 2, 3, 5. Rata-ratanya berapa? Berarti 10 bagi 3. Seperti ini. 2, 3, 5. 2 tambah 3 tambah 5 bagi 3. 10 bagi 3, 3 sekian. 3, sekian. Nah, GDP itu menggunakan rata-rata. Bagaimana kalau saya ganti 3, 2, 10? Jadinya rata-ratanya berapa? 15 bagi 3. Jadinya rata-rata yang tadi 3 jadi 5. Berarti ada kenaikan dong dari 3 ke 5. Lalu pertanyaannya, apakah dari 3 ke 5 ini lalu kesejahteraan meningkat? Bisa jadi kesejahteraan 1 atau 2 orang. Lalu yang lainnya? Ternyata memang rata-rata itu tidak mampu menafsirkan secara global. Makanya kalau ada rata-rata di kelas, misalnya ada ya saya termasuk yang tidak sepakat dengan rata-rata anak-anak di kelas. Kita rata-ratain semuanya dan dianggap mereka itu rata-ratanya segini. Padahal ada anak yang mohon maaf kemampuannya menengah ke bawah dan seperti itu. Nah, kesimpulan juga seperti itu. Paradoks, jika sampel diambil banyak, simpangan baku akan besar. Nah, simpangan baku ini apa maksudnya? Misal ketika saya ambil banyak sampel, maka akan banyak jenisnya. Ya. Nah, ketika banyaknya jenis, maka simpangan bakunya akan membesar. Nah, selanjutnya jika sedikit tidak mendekati realitas populasi. Nah, itu memang ini berbahaya. Nah, kesimpulannya terakhir, statistika itu tidak bisa menggambarkan realitas secara menyeluruh sebab terjadi reduksi dari realitas ke bahasa matematika. Yang kedua, matematika tidak bisa menjadi satu-satunya untuk mengungkap realitas. Tadi kita udah lihat ya, cuma nomor 3 sama nomor 5. Lalu yang lainnya seperti apa? Nah, kita butuh yang lain. Misalnya kita butuh yang namanya empiris, kita butuh yang namanya khabar sodik kalau dalam Islam itu. Jadi seperti itu ya. Bagaimana matematika itu dianggap mampu menafsir sebuah realitas dengan kekompleksannya. Untuk membuktikan keadaan dirinya saja dia membutuhkan entitas lain seperti itu. Nah, tapi ya walaupun seperti itu, saya mengutip dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa kita tidak menolak berlebihan sehingga agama dianggap menolak pengetahuan dan kemajuan sains.
namun tidak menerimanya secara sembrono, sehingga menampilkan realitas lain dalam agama yang tidak bisa digunakan melalui matematika dan logika serta metodenya, dan ini yang juga akan merusak agama. Jadi kita nggak menerima dengan sembrono, dan kita juga tidak menolak secara sembrono. Kita menempatkan matematika itu hanya sekedar alat. Nanti Prof. Alatas itu mengatakan bahwa matematika itu seperti alat. Dia itu tidak bisa mengukur kebenaran sesuatu. Dia ada Prof. Alatas itu mengatakan bahwa sains hari itu seperti pisau. Ketika misalnya saya membunuh orang dengan pisau, apakah bisa pisau itu bersalah? Lalu ketika di pengadilan, siapa yang salah? Pisaunya. Ya nggak bisa. Yang salah adalah manusianya. Nah makanya nanti kalau kita lihat, makanya menurut Prof. Alatas itu yang diislamkan itu bukan pada luaran, tapi pada dalam diri, yaitu ilmu, seperti itu. Nah itu, jadi yang menjadi ukuran adalah agama bukan kepada sains untuk menyatakan benar atau salah. Jadi kalau ada teman-teman melihat statistik misalnya nih, oh agama menyebabkan kekerasan seksual misalnya. Nah ini kan, aduh kontradiksi sekali ya hubungannya. Oke, itu jadi kelewatan kayaknya, ada yang kelewatan ya. Ini kayaknya penting banget. Oke, kesalahan menyatakan kausalitas. Nah di sini terkadang orang tidak, jadi matematika itu tidak mampu menafsir, statistik itu tidak mampu menafsir sebuah realitas, sebuah kausalitas. Kausalitas tahu ya maknanya, sebab akibat. Contoh, ketika ekstrimnya, ketika hari ini saya pengen membuat sebuah penelitian bahwa pokok ayam itu menyebabkan matahari terbit, misal, lalu saya ambil data di daerah A, data di daerah B, data di daerah C, dan ternyata saya menemukan bahwa setiap ayam berkokok matahari terbit. Lalu kesimpulan statistik saya, ayam berkokok menyebabkan matahari terbit. Jadi matematika itu tidak bisa menafsirkan secara utuh seperti itu. Tapi kalau menjadi pijakan bisa, tapi dia bukan satu-satunya. Kita butuh ilmu-ilmu yang lain. Makanya kalau A menyebabkan B, agama menyebabkan ini dan yang lainnya, karena dia nggak memahami. Dan kita agama itu secara komprehensif. Jangan-jangan orang itu menjalankan agama tidak pada level lisan kalau bahasanya Ustaz Hamid itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.